Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang selalu saya banggakan, teman-teman mahasiswa Undi, khususnya Fakultas Ekonomi Program Studi Bisnis Digital. Tentu rasa syukur yang tak bosan-bosannya kita ucapkan ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kembali dengan Irfan Hidayat Hasibuan selaku dosen pengampuh manajemen sumber daya manusia dalam sesi ketiga ini. Adapun dalam sesi ini pokok pembahasan kita adalah berhubungan dengan perilaku organisasi dan budaya kerja di bisnis berbasis digital. Nah, apa sih perilaku organisasi tersebut? Kenapa perilaku organisasi ini menjadi suatu yang sangat dibutuhkan dalam perusahaan ataupun dalam suatu organisasi? Dari beberapa pakar mendefinisikan bahwa program perilaku organisasi adalah merupakan disiplin ilmu yang mempelajari dampak individu ataupun kelompok dan struktur terhadap perilaku dalam suatu perusahaan. Dengan tujuan adalah menerapkan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Nah, pada dasarnya perilaku organisasi ini akan berbeda-beda dari setiap organisasi. Nah, yang menjadi poin yang sangat penting dalam perilaku organisasi ini adalah setidaknya ada beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa perilaku organisasi fokus pada studi, yaitu menganalisa perilaku manusia pada tingkatan utama, yaitu di sini yang dianalisa adalah perilaku-perilaku dari setiap individu-individu yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian juga perilaku dari kelompok-kelompok tersebut. Dan yang pada akhirnya yang dianalisa adalah perilaku dari struktur-struktur organisasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian dari segi tujuan utama, yaitu sudah pasti perilaku organisasi ini adalah tujuannya untuk meningkatkan efektivitas, meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan terutama adalah kepuasan kerja dalam suatu organisasi ataupun dalam suatu perusahaan. Nah, dengan kehadiran perilaku organisasi tersebut diharapkan mengalami peningkatan di semua sektor, terutama yaitu tadi aktivitas-aktivitas yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, adapun dari segi ruang lingkupnya, tentu ini adalah mencakup daripada motivasi ataupun motivasi-motivasi yang diberikan perusahaan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan loyalitas dari setiap karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian juga tentu ini adalah gaya kepemimpinan
bagaimana cara pimpinan-pimpinan perusahaan tersebut, baik itu pimpinan lini bawah, menengah, sampai pimpinan atas. Bagaimana cara mereka melakukan pengambilan keputusan, cara mereka bagaimana memberikan arahan-arahan kepada bawahan-bawahannya. Dan kemudian ini mencakup juga metode ataupun cara komunikasi, yang mana memang tentu ini setiap individu akan memiliki komunikasi-komunikasi yang berbeda-beda. Nah, diharapkan dengan kehadiran, dengan perbedaan-perbedaan komunikasi tersebut, tidak mempengaruhi aktivitas-aktivitas dalam perusahaan tersebut. Kemudian juga dalam ruang lingkup ini adalah yang dinamakan, tentu setiap tim akan memiliki dinamika yang berbeda-beda. Struktur organisasi dan adalah budaya organisasi tersebut. Nah, juga bagaimana cara mengatasi konflik, dan juga bagaimana memahami setiap perubahan-perubahan yang ada di manajemen tersebut. Kemudian poin-poin berikutnya adalah interdisipliner. Ini adalah ilmu yang menggabungkan konsep dari psikologi, sosiologi, dan antropologi, yang mana ini adalah untuk memahami perilaku manusia di tempat kerja. Nah, sedangkan dari segi manfaat tentu adalah bahwa perilaku organisasi ini adalah akan dapat membantu manajer memahami, mengelola karyawan dengan cara yang lebih baik. Tentu tujuannya adalah meningkatkan kinerja serta membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Nah, kemudian tingkat analisis dalam perilaku organisasi ini tentu setidaknya ada 3 tingkat. Yang pertama dari level individu, yang mana dari level individu ini fokus pada karakter kepribadian, persepsi, motivasi yang diinginkan, seperti apa motivasi yang diinginkan secara individu. Kemudian value. Nah, dan juga tentu adalah menganalisa kemampuan seseorang dalam bekerja. Nah, kemudian dari tingkat kelompok ini adalah fokus pada bagaimana individu berinteraksi, berkomunikasi dalam tim, kepemimpinan, kekuasaan, kemudian konflik yang terjadi antar kelompok yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian tingkat berikutnya adalah dari tingkat sistem organisasi. Ini fokus pada struktur organisasi, di mana budaya perusahaan, kebijakan sumber daya manusia, desain kerja yang mempengaruhi seluruh anggota ataupun individu-individu yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, kemudian mengapa perilaku organisasi ini menjadi suatu penting dalam suatu perusahaan? Nah, setidaknya di sini ada 4 sehingga perilaku organisasi itu dianggap menjadi suatu penting. Yang pertama adalah perilaku organisasi itu dapat meningkatkan motivasi dengan mengetahui apa yang menggerakkan orang. Pimpinan dapat merancang sistem yang diberikan yang tepat. Nah, tentu dalam hal ini setiap individu membutuhkan motivasi yang berbeda-beda. Ada karakter individu yang mana yang dibutuhkan adalah salary yang
bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada individu yang menjadi motivasi dia bekerja baik adalah untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu. Ada juga karakter individu yang dibutuhkan motivasinya adalah pengakuan di lingkungan kerja, pengakuan di lingkungan di mana dia tinggal. Ini adalah salah satu motivasi, jenis-jenis motivasi yang dibutuhkan secara individu. Dan motivasi itu setidaknya ada motivasi yang datangnya dari diri sendiri, ada motivasi yang datangnya dari di luar dari dirinya sendiri, atau yang disebut dengan intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di sini tentu adalah yang paling utama bagaimana manajemen memahami setiap motivasi yang diinginkan oleh setiap karyawan. Karena sudah pasti akan beragam kebutuhan dari karyawan-karyawan yang dimiliki. Kemudian perilaku organisasi ini penting karena dapat mengelola keberagaman. Memahami perbedaan latar belakang setiap karyawan yang dimiliki. Karena masing-masing individu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ini bisa kita lihat dari geografis, kesukuan ini tentu menjadi suatu pembeda. Kemudian lingkungan juga ini pasti mempengaruhi karakter dari setiap individu tersebut. Nah, disinilah perilaku organisasi dapat mengelola keberagaman tersebut yang tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang kerja yang inklusif. Kemudian, mengapa perilaku organisasi itu penting? Karena ini mampu mengadaptasi perubahan. Ini membuat menjadi organisasi tetap stabil dalam setiap perubahan-perubahan, terutama adalah dengan adanya perubahan-perubahan teknologi, dengan adanya perubahan-perubahan budaya. Teknologi yang tadinya budayanya berbasiskan bisnis kapital yang telah bertransformasi ke bisnis digital, ini adalah perubahan-perubahan teknologi yang akan dihadapi seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian ini menjadi penting karena bagian dari produktivitas dan kesejahteraan, yaitu menciptakan keseimbangan antara target perusahaan dengan kesehatan mental karyawan. Jangan sampai penugasan yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan mengganggu mental karyawan tersebut. Jangan sampai perusahaan hanya memikirkan target-target yang akan dicapai tanpa memperhatikan kesejahteraan mental karyawan di perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada perubahan perilaku organisasi tingkat individu. Ini bisa kita lihat. Yang terutama adalah peningkatan dari literasi digital, di mana karyawan tidak lagi hanya dituntut ahli di bidang teknisnya, seperti MSDM atau pemasaran, tetapi juga harus mampu berkolaborasi dengan alat yang namanya digitalisasi, yang saat ini kita kenal ada yang namanya cloud, ada yang namanya AI. Di sini harus mampu meningkatkan literasi digital tersebut secara individu.
Kemudian juga kemampuan beradaptasi dengan dan ketahanan. Karena teknologi perubahan yang sangat begitu cepat, tentu ini akan mempengaruhi kemampuan ataupun cara belajar setiap individunya. Tentu di sini adalah dituntut bagaimana caranya setiap individu untuk mampu belajar, mengembangkan kemampuan untuk hal-hal yang baru. Nah, ini adalah merupakan salah satu perilaku yang individu yang paling berharga. Nah, kemudian perubahan motivasi. Tentu karyawan modern, terutama generasi-generasi Gen Z yang kita kenal, generasi milenial, cenderung lebih termotivasi oleh tujuan dan keseimbangan kerja ataupun keseimbangan hidup daripada sekedar hanya mencari gaji semata. Nah, itulah tadi saya sampaikan di awal, setiap individu itu adalah memiliki motivasi yang berbeda-beda. Nah, teman-teman peserta kuliah yang berhadir di sore hari ini, kemudian perubahan perilaku organisasi di tingkat sistem organisasi. Tadi kita membahas di sistem tingkat individu. Nah, di sini adalah tingkat sistem organisasi. Nah, tentu adalah ini berhubungan dengan struktur organisasi yang lebih datar atau flat. Dengan penggunaan AI untuk tugas administratif, ini memangkas lapisan manajemen menengah. Organisasi menjadi lebih ramping, responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian juga kita kenal adalah budaya yang berbasis data. Karena dalam bisnis digital, data itu adalah merupakan salah satu yang paling utama. Dalam hal ini, perilaku organisasi beralih dari mengandalkan senioritas menjadi mengandalkan data, yang mana sebelum-sebelumnya ataupun di sistem-sistem sebelumnya di mana senioritas itu adalah menjadi suatu yang paling utama. Namun di era digitalisasi ini tidak lagi yang dikenal dengan namanya senioritas. Tapi di sini adalah mengandalkan data ataupun mengandalkan fakta yang kita temukan di saat ini. Nah, setiap ide-ide, setiap gagasan-gagasan yang disampaikan ini harus berdasarkan data, harus didukung data yang jelas, metriknya jelas, arahnya jelas. Nah, kemudian berikutnya adalah fokus pada kesejahteraan, yaitu tentu adalah kesejahteraan seluruh karyawan yang ada dalam organisasi ataupun yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, dalam hal ini organisasi mulai menyadari bahwa produktivitas jangka panjang tergantung pada kesejahteraan ataupun kesehatan mental karyawan yang dimiliki. Dalam hal ini, perilaku organisasi kini lebih eksklusif terhadap program-program manajemen, yaitu yang berhubungan dengan penanganan stres, yang berhubungan dengan penanganan kesehatan mental, yang berhubungan dengan penanganan ketidaknyamanan dalam bekerja ataupun ketidaknyamanan dalam beraktivitas di dalam perusahaan tersebut. Teman-teman peserta perkuliahan yang berhadir di sore hari ini. Nah, kemudian pengaruh teknologi digital budaya organisasi ini bisa kita lihat
pergeseran struktur hierarkis. Struktur organisasi menjadi lebih datar dan fleksibel, mengurangi birokrasi dan mempercepat pengambilan dalam suatu keputusan. Kemudian kita kenal yang namanya budaya kerja yang fleksibel. Teknologi memungkinkan kerja jarak jauh. Ini telah terjadi era setelah COVID. Sistem kerja itu telah berubah drastis. Bekerja secara hybrid. Bahkan kita yang berkuliah hari ini pun adalah bagian daripada perubahan inovasi-inovasi teknologi tersebut. Yang mana sebelum COVID kita tidak mengenal yang namanya perkuliahan hybrid. Kita tidak mengenal yang namanya perkuliahan online. Ini adalah bagian dari perubahan-perubahan teknologi tersebut. Nah, sehingga ini dapat memadukan kehidupan profesional dengan pribadi, serta menghilangkan batasan lokasi fisik. Nah, kemudian pengambilan keputusan yang berbasis data. Tentu ini sudah dibahas pada slide sebelumnya, bahwa organisasi beralih dari data mengambil intuisi ke penggunaan data yang analitik untuk efisiensi dan akurasi. Nah, kemudian teknologi digital ini berhubungan dengan budaya organisasi, yaitu meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Alat digital meningkatkan kecepatan komunikasi yang kolaborasi, baik antara departemen maupun secara global. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya budaya inovasi dan adaptasi. Ini organisasi menjadi lebih adaptif, cepat belajar, terus berinovasi agar tetap relevan dengan perubahan teknologi yang kita hadapi saat ini. Kemudian peningkatan keterampilan, yaitu teknologi yang menghilangkan pekerjaan rutin dan menuntut karyawan untuk memiliki keterampilan digital yang baru. Ini tentu resistensi yang luar biasa di ruang lingkup perusahaan apabila tidak memiliki keterampilan yang namanya berbasis digital tersebut. Teman-teman peserta perkuliahan yang berhadir di sore hari ini, nah, tentu di sini adalah pergeseran ke budaya berbasis data. Budaya konvensional ataupun bahkan tradisional di sini akan mengalami pergeseran ke budaya yang berbasis yang namanya data. Dulu budaya organisasi seringkali didominasi oleh intuisi ataupun pemimpin ataupun senioritas. Ini bisa kita lihat. Dalam mengisi jabatan-jabatan tertentu diisi oleh berdasarkan dari senioritas tersebut. Bukan berdasarkan dari kemampuan, skill yang dimiliki orang tersebut mengisi jabatan-jabatan tertentu. Nah, hal ini tentu berbeda di era digitalisasi ini. Ini sangat dipengaruhi oleh digital dengan adanya big data, AI. Pergeseran budaya menjadi objektif. Keputusan diambil berdasarkan angka-angka, berdasarkan fakta hasil dari pengolahan sistem tersebut. Nah, tentu dampaknya adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi pada seluruh level karyawan yang dimiliki perusahaan tersebut. Teman-teman peserta perkuliahan yang berhadir di sore hari ini. Nah, di mana fleksibilitas sebagai norma baru ataupun pekerjaan jarak jauh yang kita kenal dengan namanya hybrid, di mana budaya absensi fisik
datangnya jam 8, pulang jam 5, ini sudah mulai luntur digantikan oleh yang namanya budaya berbasis hasil ataupun output. Bukan lagi yang dilihat datang atau tidak, hadir tepat waktu atau tidak, tapi apa yang dihasilkan dari karyawan-karyawan tersebut. Kemudian adalah pengaruh digital. Kita mengenal namanya cloud computing dan alat-alat konferensi video. Ini memungkinkan kerja dilakukan dari mana saja. Seperti teman-teman perkuliahan yang hadir pada hari ini. Ada perkuliahan dilakukan dengan jarak jauh, yaitu melalui yang namanya Zoom, dan teman-teman juga ada yang hadir di kelas. Ini adalah bagian-bagian daripada perubahan-perubahan tersebut. Dan dampaknya terus adalah munculnya kepercayaan. Sebagaimana landasan budaya, perusahaan tidak lagi mengawasi pergerakan-pergerakan setiap karyawan yang dimiliki. Tapi yang diawasi adalah kualitas, kemampuan, dan yang paling utama, apa yang bisa dihasilkan oleh karyawan-karyawan tersebut. Nah, teman-teman, peserta kuliah yang berhadir di siang hari ini, kemudian kita mengenal namanya budaya belajar berkelanjutan, yaitu pembelajaran secara berkala. Dalam budaya digital, kita mengetahui teknis memiliki masa yang cepat. Nah, pengaruh digital dalam hal ini, platform e-learning dan AI ini memberikan rekomendasi pelatihan yang membuat pelajar menjadi tanggung jawab secara individu, bukan lagi sekedar program tahunan dari XR. Jadi setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dirinya sendiri. Tidak lagi berdasarkan program-program yang telah ditentukan manajemen melalui XR. Nah, tentu ini adalah dampaknya terbentuknya growth mindset, di mana karyawan merasa harus terus berkembang, tujuannya agar tetap relevan dengan teknologi terbaru. Ini bisa kita lihat beberapa perusahaan 5 tahun, 10 tahun yang lalu, mereka adalah perusahaan-perusahaan yang begitu superior, menguasai pasar. Tapi karena ketidakmampuan mengembangkan karyawannya, pada akhirnya mereka semakin tertinggal dengan perusahaan-perusahaan yang notabene fokus pada pengembangan karyawan-karyawan. Tujuannya adalah agar tadi karyawan yang dikembangkan tetap relevan dengan teknologi yang hadir saat ini, yaitu teknologi yang berbasiskan digital tersebut. Nah, kemudian kita mengenal namanya kecepatan dan agilitas, di mana organisasi diminta untuk segera melakukan perubahan. Ini terjadi pada Google ataupun tren di media sosial saat ini. Nah, pengaruh digital di sini adalah teknologi memungkinkan eksperimen yang lebih cepat. Nah, jikapun ditemukan suatu kegagalan, perusahaan dapat mendeteksi kegagalan tersebut lebih awal, yaitu melalui data-data yang telah diolah melalui digital tersebut. Nah, kemudian tentu dampaknya adalah di mana budaya yang lebih berani mengambil resiko, yang tentu ini adalah yang tidak alergi terhadap yang namanya perubahan-perubahan tersebut. Nah,
Kita beralih ke budaya organisasi. Sebenarnya budaya organisasi ataupun budaya kerja telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun dalam hal ini kita membedah sedikit yang berhubungan dengan pengertian budaya organisasi. Apa sih budaya organisasi tersebut? Nah, dari pendapat berbagai pakar bahwa budaya organisasi adalah merupakan kumpulan dari nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku, karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan, serta dijalankan oleh karyawan. Jadi budaya ini adalah budaya yang ada di perusahaan tersebut, kemudian budaya tersebut dijalankan oleh karyawan. Nah, tentu budaya-budaya yang dimiliki secara pribadi dalam hal ini harus kita hilangkan. Kita lebih utama menjalankan budaya-budaya yang namanya budaya yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, budaya ini tentu adalah mencerminkan sikap, mencerminkan pandangan hidup, kebiasaan-kebiasaan yang mendorong produktivitas dalam satu organisasi. Nah, sedangkan dalam budaya digital di sini yang dimaksud adalah seperangkat nilai, perilaku, pola pikir yang diadaptasi dengan teknologi untuk meningkatkan yang namanya kolaborasi, inovasi, dan efisiensi kerja. Nah, dalam hal ini, budaya ini penekanannya adalah penggunaan alat-alat yang berbasis digital, transparansi, serta mengambil keputusan berbasis data. Mengubah cara tradisional menjadi serba terhubung. Ini adalah budaya kerja yang berhubungan dengan budaya kerja digital tersebut. Nah, demikianlah perkuliahan kita di sesi ketiga ini. Mudah-mudahan perkuliahan yang singkat ini kita bisa mendapatkan manfaatnya. Tentu teman-teman yang saat ini berkarir di berbagai perusahaan, berbagai instansi, semoga apa yang kita pelajarin hari ini kita bisa implementasikan di dunia kerja kita saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.